Selamat siang kepada pemirsa Goris Sadan TV di seluruh Indonesia. Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Goris Sadan TV yang kami hormati, pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Ibu Maria Goretti, anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari daerah pemilihan Kalimantan Barat. Nah, topik yang kita bahas hari ini adalah topik yang beberapa waktu lalu diminta oleh teman-teman di Kalimantan untuk disinggung, yaitu tentang perjuangan anggota DPD RI terkait dengan hak politik perempuan dan hak masyarakat adat. Ya, ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman di Kalimantan Barat kepada Goris Sadan TV. Yang pertama, apa sih yang dilakukan oleh DPD RI terkait dengan hak politik perempuan dan hak masyarakat adat? Kemudian yang kedua, bagaimana sih supaya masyarakat adat dan juga perempuan lebih banyak mempunyai akses ke dalam politik, ya. Kita tahu ini pertanyaan yang sebenarnya mudah dijawab tetapi sulit dipraktekkan, ya. Karena kita sulit menemukan ibu seperti Maria Goretti yang memang sudah 3 periode berturut-turut, ya, terpilih menjadi anggota DPD RI. 4 periode. 4 periode berturut-turut, ya. Terpilih menjadi anggota DPD RI dan ini sangat luar biasa sebenarnya. Kemarin teman-teman waktu mengedarkan rekrutmen anggota KPU mengatakan bahwa ya kapan perempuan Dayak menjadi anggota atau ketua KPU, ya. Kemudian bagaimana masyarakat adat punya hak politik kepada ke dalam lembaga-lembaga politik di Indonesia. Ada yang menjadi menteri menjadi apa begitu, ya. Kita serahkan kepada Bu Maria, ya. Waktunya sekitar 30 menit, ya. Ibu bisa mulai dengan menyapa pemirsa Goris Sadan TV, kemudian menceritakan secara singkat, ya, Ibu siapa, kemudian bagaimana perjuangannya, ya. Kemudian berapa periode sudah menjadi anggota DPD RI, sampai nanti baru masuk ke dalam 2 pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Silakan Ibu. Terima kasih Bung Goris Sadan. Selamat siang pemirsa televisi Goris Sadan TV. Selamat bertemu kembali dengan saya Maria Goretti, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Bahagia sekali dan bangga saya mendapat kesempatan berada di ruang ini. Jogja dan Kalimantan serasa hanya sedaun pintu saja. Jadi kebahagiaan kedua itu karena bertemu orang yang sebenarnya sudah lama sekali bersahabat lah gitu, ya. Bahkan kalau saya dengan Bung Goris merasa seperti kakak adik. Iya. Kakak adik kandung. Iya. Seperti itu. Nah, jadi terima kasih kita dipertemukan dengan sejumlah pemirsa di 34 provinsi di Indonesia. Dan kali ini bersama saya yang mewakili Provinsi Kalimantan Barat, tetapi juga saya mewakili Indonesia. Tagline dari DPD RI itu adalah Wakil Daerah untuk Bangsa. Demikian Wakil Daerah untuk Bangsa, ya. Iya. Wakil daerah tersebut adalah yang bukan mewakili dari partai politik. Jadi benar-benar mewakili grassroots, mewakili bumi, tanah, dan air, serta penduduk atau masyarakat di Indonesia. Kebetulan saya berKTP di Kalimantan Barat, jadi saya mewakili Kalimantan Barat. Itu perkenalan singkat. Lalu saya ini berasal dari Dusun Kebadu, kelahiran Dusun Kebadu, Desa Paloan, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Indonesia. Nah, kalau ditanya mengenai langsung ke ini, mungkin langsung ke tugas lembaga DPD RI mungkin, atau bagaimana?
Nah, saya akan menyampaikan bahwa ya, mungkin cerita dulu kepada pemirsa bagaimana sampai Ibu bisa menang sampai 4 periode gitu ya. Sampai terpilih berturut-turut gitu ya. Kan itu ada trik itu. Waduh, itu perlu dibocorkan ya berarti ya. Rahasianya tuh Bung Goris sebetulnya hanya satu, kejujuran. Kejujuran. Ya, jujur mengatakan ada yang kurang, tapi juga jujur mengatakan ada kelebihan, gitu ya. Jadi Kiat, sebenarnya begini, sebelum kepada jurus, saya mau mengatakan bahwa DPD RI itu memang boleh dikatakan passion saya mungkin ya, Bung Goris ya, karena DPD RI ini tidak atau relatif tidak mengkotak-kotakkan masyarakat. Masyarakat kita rasanya sudah sedemikian rupa terkotak-kotak, ditambah lagi terkotak oleh warna merah, kuning, hijau, oranye. Nah, kalau saya memang lebih damai berada di kolam besar, bukan di akuarium. Seperti itulah mungkin analoginya. Dan saya memang termasuk orang yang boleh dikatakan menyukai sekali keanekaragaman taman bunga yang sangat indah, yang beraneka ragam. Nah, itu sebabnya saya mengatakan bahwa DPD RI itu boleh dikatakan seolah-olah passion. Ketika ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam termin waktu tahun 1999 sampai 2004, dan bertepatan waktu itu saya masih menjadi mahasiswa, saya mengetahui sedikit bahwa sistem ketatanegaraan Republik Indonesia itu akan diisi oleh orang-orang independen. Orang independen tersebut harus terpaksa saya sampaikan yang bukan berlatar belakang partai politik. Nah, hati saya tergetar. Hati saya tergetar saat melihat koran di Yogyakarta. Ada koran yang memuatnya, kalau tidak salah itu koran Kedaulatan Rakyat. Jadi saya lihat, wah ini kayaknya cocok, tapi persyaratannya sangat berat. Puluhan persyaratan, harus mengumpulkan KTP dan segala macamnya. Nah, ini tentu bukan hal yang mudah mengumpulkan KTP di sejumlah kabupaten dan kota. Minimal itu sebarannya itu adalah 40-60% penduduk di provinsi tersebut, yang jumlahnya adalah untuk kondisi kami atau untuk konteks kami minimal 2.000 eksemplar, dan harus menyebar ke paling tidak 4-60% keseluruhan provinsi yang diwakili. Itu salah satu yang paling berat, Bung Goris. Nah, tetapi karena niat dan itikat dalam hati itu cukup kuat, sehingga hal-hal yang demikian berhasil dilalui, dan bersyukur sampai 4 periode itu persyaratannya belum berubah, tetap mengumpulkan KTP, yang itulah yang paling berat, yang mengumpulkan KTP tersebut. Karena KTP ini kemudian diverifikasi awal, namanya verifikasi awal, bahkan diverifikasi faktual. Nah, yang mengerjakan itu adalah saudara-saudari dari Komisi Pemilihan Umum, dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai pusat. Bicara mengenai pencalonan DPD RI, menurut saya kalau dibandingkan dengan yang lain, pemilu eksekutif dan pemilu legislatif, katakanlah yang berbasis partai politik, menurut saya tersulit deh. Tersulit karena kita sendirian dituntut kualitas pribadi, juga ditambah integritas pribadi, ditambah dedikasi pribadi yang bisa melewati tahap-tahapan itu, dan menurut saya dari tahun ke tahun itu sangat berat. Tahun pertama bukan berarti tidak berat, tapi karena barang baru, lembaga baru di Republik Indonesia, relatif tidak banyak orang tahu, jadi kita yang sedikit lebih banyak taunya itu mendapat boleh dikatakan kesempatan terbesar. Nah, di periode kedua juga demikian.
Nah, di periode kedua ini agak unik, Bung Goris, karena Kalimantan Barat itu tercatat di dunia memiliki keterwakilan 100% perempuan. Jadi anggota DPD RI itu empat-empatnya itu adalah perempuan. Dan bertepatan peringkat pertamanya itu adalah saya. Iya. Peringkat pertamanya adalah saya, peringkat keduanya adalah Ibu Hairia, peringkat ketiganya adalah Ibu Sri Kadarwati, mantan istri gubernur, peringkat keempatnya itu seorang aktivis juga, aktivis lingkungan, Ibu Erma Suryani Rani. Nah, meskipun sesama perempuan bukan berarti mudah, tetap sulit. Tapi waktu itu sejarah di Kalimantan Barat membuktikan bahwa di Kalimantan Barat 100% peraih suara 4 besarnya itu adalah perempuan. Periode ketiga, demikian lagi dilewati, masih sangat sulit juga. Saya berhadapan dengan orang besar dari sisi pendanaan. Memang beliau adalah tokoh besar, punya bisnis, punya helikopter untuk berkampanye. Tentu speednya tidak seperti saya yang bisa saja jalan kaki, bisa saja naik motor, ojek. Beliau pakai pesawat. Jadi kalau kita bandingkan, tentu kecepatan saya itu sangat rendah dibandingkan beliau. Tanpa mau bermaksud apa-apa, saya mau mengatakan bahwa perjuangan di DPD itu berat sekali gitu. Dan memang akhirnya sejarah membuktikan masih bertahan di periode ketiga waktu itu. Dan kemudian di periode keempat, demikian lagi juga banyak tokoh-tokoh hebat. Mereka adalah aktivis, doktor, profesor, pendeta, tokoh-tokoh gereja dan segala macamnya juga tidak kalah banyaknya bertarung. Dan syukurlah saya, mungkin saya ini adalah simbol orang, mungkin simbol grassroots gitu, masih mampu bertahan meskipun berada di peringkat kedua. Kalau 4 kali ini, 2 kali di peringkat kedua, 2 kali di peringkat pertama, Bung Goris. Nah, jadi berat sekali perjuangannya. Cuma memang ada kebahagiaan tersendiri kalau kita bercakap-cakap dengan teman-teman yang saya mohon maaf, misalnya dikampanyekan oleh orang tuanya atau dikampanyekan oleh pasangan hidup mereka, saya rasa tuh kita ada rasa yang tidak terlukiskan kebahagiaannya, Bung Goris. Tapi tentu saya ada juga kelemahannya. Kita tidak punya gantungan. Gantungan kayak kapstok hanger. Saya sebagai baju ini nggak ada gantungannya gitu. Jadi bisa melayang-layang baju kalau tidak dihanger kan. Nah, ibaratnya seperti itulah keberadaan saya. Tetapi ada niat, ada tekad, ada keinginan besar untuk menyuarakan provinsi kita, daerah kita, dan mohon maaf saya pakai terminologi juga mungkin suku karena tadi diomongkan mengenai Dayak, masyarakat adat, itu menjadi sebuah dorongan untuk terus maju dan merasul. Saya pakai terminologi di kerasulan politik ini, Bung Goris. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang yang terlalu bisa dijadikan. Kalau orang bilang kenapa bisa periode keempat, apa syaratnya atau apa jurus-jurusnya? Jurusnya sebenarnya tidak matematik tentu saja, karena kita seringkali melihat kondisi pemilih itu yang dari masa ke masa itu berbeda. Jujur aja di periode ketiga dan keempat itu masyarakat selalu mengatakan buah sawit, buah kayu ara. Ada duit, ada suara. Nah, kalau sudah kayak gitu, kita jadi takut karena kita tidak memiliki uang. Modal uang itu sungguh-sungguh tidak punya. Harus jujur saya akui, tidak ada modal keuangan dan menakutkan kan hal-hal seperti itu. Tapi saya bilang, lihatlah rumah saya, lihatlah kendaraan saya, dan lihatlah diri saya. Kalau saya berpunya, tidak mungkin saya berlaku seperti ini. Saya apa adanya kok, rumah juga biasa gitu. Jadi
orang kemudian melihat ya, dan kemudian kembali mempercayakan apa namanya suara mereka karena mungkin melihat sosok mungkin Bung Goris. Iya. Kan kehebatan itu sebetulnya yang fisik itu tidak ada pada saya. Mungkin hanya hati kali, tapi hati itu kan tersimpan di dalam. Tidak semua orang bisa melihatnya kalau dari jarak jauh. Ya. Orang hanya bisa melihat hati itu dari jarak dekat. Dan menurut saya hari ini media TV Gorisah dan TV ini mudah-mudahan membantu saya untuk bisa melihat sosok saya seperti apa dan membantu mereka untuk paling tidak itu tidak prasangka, tidak prejudice terhadap orang-orang yang berkiprah ke ranah politik. Karena bidang politik adalah bidang yang mulia, bidang yang sangat luhur, bidang yang patut ada generasi mudanya, orang-orang yang pure berpikir tentang kemasyarakatan, bahkan tentang kebangsaan, Bung Goris. Gitu. Kita tahu bahwa tantangan bangsa kita hari ini itu bukan hanya datang dari luar, melainkan dari internal kita sendiri. Maka saya beberapa saat ini memang lebih fokus kepada bertatap muka, bertemu dengan generasi muda di lapisan, di seluruh lapisan. Bahkan kelompok-kelompok kategorial mahasiswa itu berusaha saya datangi. Tujuannya adalah ingin menyatukan visi dan misi kebangsaan kita. Ambil contoh tanggal 28 Oktober ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, kita akan ada kegiatan, kami akan ada kegiatan di Universitas satu-satunya negeri di Kalimantan Barat ini namanya Universitas Tanjung Pura, akan ada dialog kebangsaan dengan mengajak tokoh-tokoh dari Jakarta yang lebih pakar, yang lebih tahu sejarah. Karena kalau saya secara usia tidak terlalu tua, walaupun juga tidak terlalu muda, maka kita masih perlu memanggil orang-orang tua, sejarawan, antropolog untuk memberitahukan kepada generasi muda hari ini, Bung Goris, gitu. Nah, kemudian sudah di bagian itunya. Oke, Kak Maria, kita masuk ke apa ya? Apa sih yang dilakukan oleh DPD RI terkait dengan hak perempuan dan hak masyarakat adat ya? Ya, secara umum DPD RI dilahirkan adalah salah satunya sebagai lembaga yang ikut serta dalam pembahasan program legislasi nasional atau prolegnas. Nah, kalau kita lihat prolegnas kita yang temanya adalah isu perempuan dan isu adat, kalau isu adat itu memang dulu sudah pernah berhasil, isu perempuan itu sudah pernah berhasil di Undang-Undang Partai Politik yang memerintahkan setiap partai politik paling tidak mengakomodir 30% anggotanya adalah dari kalangan perempuan. Dan itu lumayan berhasil menurut saya, terutama, tapi itu di partai politik, Bung Goris. Tapi di sisi lain, di lini lain, di ASN misalnya, di birokrasi, tidak semua serta-merta patuh terhadap hal itu. Tetapi partai politik saja yang agak konsisten, karena partai politik bisa dihajar oleh aktivis perempuan kalau dia tidak konsisten memberikan kuota perempuan 30% gitu. Nah, imbas dari kuota 30% ini ada juga kepada kami di DPD RI. Saya tadi belum dijawab pertanyaan saya oleh Ketua Kaukus Parlemen Perempuan, berapa persen perempuan di legislatif di DPD RI. Sekarang ini belum terlihat angka, tapi lumayan tinggi, di atas 30%, Bung Goris. Tetapi itu memang boleh dikatakan imbas, karena DPD RI tidak punya payung sendiri mengatur, misalnya pencalekannya harus sekian persen perempuan, itu belum ada. Dengan kata lain dan singkat, sebenarnya menurut saya produk legislasi
yang mewajibkan perempuan itu berkiprah ke ranah publik itu tidak terlalu banyak, baru undang-undang partai politik saja. Apalagi kalau kita bicara masyarakat adat atau indigenous people. Masyarakat undang-undang masyarakat adat kita ini sudah di tangan 3 presiden, ya, sejak zaman Ibu Megawati, zaman Pak SBY, dan zaman Pak Jokowi. Sampai hari ini undang-undang masyarakat adat itu belum disahkan. Terakhir kalau kita bertanya, kebetulan saya di Komite 1 sekarang, yang mitra kerjanya adalah Mendagri, kita selalu bertanya, di mana posisi RUU masyarakat adat? Biasa selalu tidak dijawab, Bung Goris. Tetapi kalau kita cek Google, sampai di mana pembahasan RUU masyarakat adat, kita melihatnya jawaban-jawaban Google ini, artinya berita-berita online, itu kebanyakan mengatakan atau memberikan kepada kita petunjuk bahwa undang-undang itu sudah di meja eksekutif. Ya, sudah di meja eksekutif berarti di meja presiden. Ya. Tapi sekali lagi sampai hari ini juga belum ada hasilnya, belum diketok atau belum disahkan. Yang jelas masyarakat Indonesia belum punya undang-undang masyarakat adat. Apalagi perempuan adat, Bung Goris, sama sekali masih jauh panggang dari api. Jadi sebenarnya saya cukup prihatin. Saya senang dengan Presiden Jokowi, tapi saya pernah berjapri dengan Bang Abdon Nababan di masyarakat. Beliau itu adalah mungkin sudah menjadi apalah di aliansi masyarakat adat nasional, mungkin Dewan Pakar atau apa, Abdon Nababan namanya di aliansi masyarakat adat Nusantara. Beliau bilang, saya mohon maaf harus kurang lebihnya beliau bilang ini tidak presiden yang kali ini memang bagi kita masyarakat adat tidak terlalu menyenangkan karena sudah 2 periode undang-undang tersebut masih berada di meja dan tidak ada progresnya, tidak running gitu. Cuma ya kita tidak tahu ya, tiba-tiba ada isu IKN misalnya yang kemudian menimpa isu masyarakat adat ini sehingga isu masyarakat adat itu seperti hilang di telan angin. Isu IKN lebih kuat, isu-isu apalagi kita ditambah dengan badai COVID, bencana COVID yang berkepanjangan sampai memasuki tahun ketiga sekarang ini, media seluruhnya, visual, audiovisual, semuanya memuat tentang COVID, jadi isu-isu masyarakat adat itu tenggelam. Yeah. Nah, sekali lagi saya bersyukur karena ada media-media seperti yang Bung Goris gagas ini untuk mengingatkan kita semua. 3 minggu lalu saya baru pulang dari Rusia. Salah satu pertanyaan saya kepada orang-orang yang sudah lama di Rusia adalah kesalahan kita Indonesia adalah ketika bangsanya takut dengan kekuatan adat dan budaya. Padahal adat dan budaya itu menjadi modal bagi sebuah bangsa agar bangsa itu kuat. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak pernah lupa akan penghidupan adat dan kebudayaan segala macamnya, termasuk masyarakat adatnya. Nah, jadi menurut saya ini perlu jadi bahan pemikiran kembali. Mungkinkah tayangan kita hari ini boleh di-share kepada paling tidak kepada Menkominfo untuk menyampaikannya kepada kebetulan satu frekuensi dengan Bung Boris kan. Jadi Joni Plate itu mudah-mudahan beliau bisa sampaikan, membisikkan kepada Presiden. Bukan untuk kepentingan saya, Maria Goretti, dan Bung Goris tentu saja, tapi untuk kepentingan bangsa Indonesia yang lebih solid, yang lebih kuat ke depannya. Tidak perlu takut masyarakat adat atau indigenous people itu kuat. Tidak perlu takut.
menurut saya justru indigenous people diperkuat, masyarakat adat diperkuat. Masyarakat adat itu ada di Jawa, di Sulawesi, ada di mana-mana. Dan justru itu sebenarnya dulu yang menjadi modal pemersatu kita. Yeah. Pemersatu kita di tahun 1928 lalu, silam, sebelum kita merdeka. Nah, rasanya kurang elok, kurang cocok kalau hari ini sudah 76 tahun Indonesia merdeka, menjelang 100 tahun, tidak lama lagi, kita melupakan sesuatu yang paling mendasar. Kalau sampai hari ini saya mau mengatakan bahwa belum ada tanda-tanda negara mengakomodir kepentingan indigenous people atau masyarakat adat itu sendiri. Nah, kita tidak tahu bagaimana caranya untuk memiliki ruang bertemu dengan Pak Presiden, apalagi ini udah tahun ketiga ya, mau tahun keempat. Buat saya itu sebelum beliau lengser, saya rasa ada baiknya seluruh komponen masyarakat untuk mengingatkan Pak Jokowi, terutama untuk melihat kembali substansi dari undang-undang masyarakat adat tersebut, yang hari ini memang masih berada, sudah dikatakan itu berada di meja eksekutif. Demikian informasinya, dan ini masih boleh dicek kembali. Tapi kalau kita cari-cari data lainnya, ya sudah di meja eksekutif, Bung Goris, gitu. Ya. Bu Maria, sejauh pengalaman Ibu di DPD RI, apa sih yang menjadi halangan bagi perempuan dan masyarakat adat untuk memperoleh aksesibilitas ya ke lembaga-lembaga politik? Kalau dari Kalbar oke lah ya, 4 orang perempuan di DPD itu sudah luar biasa gitu. Tetapi mungkin ini juga bisa dilihat ke tempat lain. Apa sih menjadi tantangan halangan bagi perempuan, kemudian masyarakat adat supaya punya akses ke lembaga politik? Iya. Terima kasih. Itu pernyataan Bung Goris yang barusan mengenai Kalimantan Barat sudah oke lah. Ya. Itu sebetulnya perlu masih kita kritisi kembali karena mungkin kalau dikuliti atau dilihat atau dibedah ya, ternyata sebenarnya itu bukan mewakili apa yang kita sampaikan tadi. Ya. Kalau saya memang tidak mau, suka atau tidak, karena saya adalah dahulu kala termasuk orang yang mendeklarasikan tahun 1998, saya ikut deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara tentang eksistensinya, keberadaannya di bumi Indonesia yang sudah mulai boleh dikatakan itu tidak diakui. Sampai-sampai waktu itu agak jelek memang ininya slogan mereka. Kalau masyarakat adat tidak diakui, maka masyarakat adat tidak akan mengakui negara. Itu sebenarnya saya secara pribadi tidak terlalu setuju. Nah, tapi mungkin ini bahasa-bahasa yang apa ya namanya, yang bahasa perjuangan. Ya, boleh dikatakan marah lah kali ya, kemarahan kolektif yang diformulakan dalam bahasa seperti itu. Saya secara fisik waktu itu hadir, dan mau tidak mau karena kami sebagai orang Dayak di Republik Indonesia ini masih memakai tata cara peradatan. Jadi memang boleh dikatakan memang betul kalau kita atau saya adalah masyarakat adat. Tetapi yang lain-lainnya memang perlu dikritisi atau dibedah kembali. Karena tidak semua orang, tidak semua perempuan itu mewakili masyarakat adat itu sendiri. Mungkin saja mewakili PKK yang sama sekali jauh perjuangannya, kiprahnya, dan keberpihakannya kepada masyarakat adat. Bahkan mereka mungkin nyaris tidak mengenal terminologi masyarakat adat itu sendiri. Nah, bagaimana mengaksesnya? Jujur sulit sekali, Bung Goris, bagi kita ya. Bagi saya sendiri, banyak senjata yang harus kita pakai, bukan hanya masalah atau pakai pisau masyarakat adat tadi dan perempuan. Justru kok saya banyak menemukan penolakan saat orang tahu kita berlatar belakang masyarakat adat atau berlatar belakang perempuan. Jadi kita kalau misalnya kampanyenya perempuannya, ibu-ibu nanti pilih saya yang perempuan, yang laki-laki boleh pilih laki-laki.
semua orang nggak suka Bung Goris. Ternyata secara empiris saya menemukan tidak banyak orang yang senang dengan kalimat demikian. Perempuan pilih perempuan misalnya. Banyak nggak suka. Iya. Jadi mungkin di tataran tenis itu jarang saya lakukan. Karena justru ada orang yang pakai cara atau metode atau pendekatan serupa itu justru banyak ditolak. Iya. Gitu. Bahkan saya juga nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa. Tetapi kalau kita ngomongnya ya lebih baik mungkin begini ya, Ibu Bapak, saya kan biasa saya ditolak juga ya. Bu Maria, kami udah ada pilihan kami, Siano gitu kan. Misalnya begitu. Oh iya Pak, saya tidak mengganggu pilihan Ibu dan Bapak. Silakan, itu kan Ibu dan Bapak berada di bilik suara. Bapak boleh tidak memilih saya, tapi tolong ya Pak, doakan saya. Saya bilang gitu. Doakan saya. Boleh Bapak nggak pilih saya, doakan aja saya bilang gitu. Nah, kalau udah kayak gitu biasanya orang berpikir bahwa oh ini orang nggak punya potensi untuk memecah belah. Sehingga orang itu kemudian mungkin merasa terpanggil untuk justru kembali memilih kita gitu, memilih saya. Jadi perlawanan verbal itu pada saat-saat sulit demikian, misalnya orang menolak kan, Maria Goretti kamu jangan ke sana ya, kami mau, boleh nggak saya jujur ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Saya pernah di kabupaten tertentu, Kabupaten Sintang, dilarang tokohnya untuk datang ke sana. Pernah dulu ya. Maria, kamu jangan pergi ke sini dulu. Kami mau memajukan, ada orang lokal di sini yang akan kami orbitkan gitu. Oh iya Pak, saya bilang gitu. Oh iya Pak, saya ke sini bukan kampanye. Saya ke sini memenuhi undangan masyarakat di Pangkaluang. Nama tempat itu Pangkaluang. Jadi saya itu bukan berkampanye ya Pak. Bapak nanti cek saya akan pulang hari kok, saya bilang gitu. Bayangkan Bung, hampir 300 km lokasi itu dari Pontianak, saya memaksakan diri untuk pulang hari. Suatu konsistensi yang sangat sulit. Pada tataran realita sulit. Karena 300 km bahkan mungkin 400 km itu tapi bukan kalau perjalanan yang dekat. Kak Maria harus naik pesawat kalau kampanye di NTT. Nah makanya nggak mungkin. Itulah jadi kayak gitu serba-serbinya di lembaga perwakilan DPD RI itu, Bung Goris. Menurut saya ya DPD berat untuk mencapai 4 kursi setiap provinsi, 4 orang itu berat sekali. Apalagi bagi orang seperti saya yang tidak ada gantungan. Tadi saya pakai analogi atau perumpamaan hanger gitu, nggak punya gantungan apa-apa. Kalau Kak Maria, kalau riset kami itu sekarang itu ada 3 rumusan untuk dipilih ya. Yang pertama itu adalah populer ya. Kalau orangnya populer itu pasti dipilih ya. Tetapi belum tentu juga, tapi harus gabung 3 itu tadi yang saya bilang. Kemudian yang kedua itu berkualitas ya. Berkualitas itu ya bisa bicara di depan orang ya, bisa mempengaruhi, kemudian mempunyai karisma juga ya. Mempunyai karisma juga. Karisma itu ya semacam bisa menembus batas-batas ya, batas-batas penolakan orang ya. Kemudian yang ketiga itu adalah berempati ya. Empati itu artinya ya responsif lah ya, responsif. Ada persoalan di mana itu turun ya, terutama di dapil itu. Kalau orang suka turun, suka mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat ya, tidak menjaga jarak, itu pasti dipilih ya. Dan saya yakin nanti dengan melihat agendanya Kak Maria ini, ya pasti dipilih lagi.
Karena Amin. sudah memenuhi tiga ini. Kami sering melakukan riset ya, riset. Mengapa sih seseorang itu bisa dipilih sampai dengan lebih dari 3 kali ya? Kayak berapa orang dari NTT itu ya? Itu sejak lama mereka jadi anggota DPR RI ya. Ternyata memang 3 hal itu yang membuat mereka bisa terpilih. Yang pertama itu adalah populer, yang kedua adalah berkualitas, dan yang ketiga itu memiliki empati. Jadi selalu turun ke masyarakat, terutama ke pemilih-pemilih potensial ya, pemilih-pemilih ideologis itu. Mungkin diskusi kita dengan Bu Maria kita perpanjang ya sekitar 5 menit ya. Ya, kira-kira apa nih rekomendasi dari Bu Maria, terutama untuk perempuan dan masyarakat adat nih, supaya misalnya perempuan itu jangan berkecil hati ya, kan karena juga kan pemerintah sudah membuat memberikan afirmasi ya melalui undang-undang partai politik, undang-undang pemilu ya, 30% keterwakilan perempuan. Kuota 30%. Kemudian ini tinggal masyarakat adat nih. Apa rekomendasi dari Bu Maria untuk supaya jangan pesimis lah, tapi optimis sepanjang memiliki 3 rumusan tadi itu, saya yakin pasti akan terpilih. Silakan Bu Maria. Komentar umum dulu. Iya. Perempuan sebetulnya sudah terbiasa dengan sesuatu yang namanya double burden. Iya, double burden. Beban ganda. Beban ganda. Nah, beban ganda. Untuk berjuang di politik, baik perempuan maupun perempuan adat, Bung Goris, mungkin bukan hanya double, tapi pakai 4 tak, pakai mesin 4 tak gitu. Artinya apa? Memang saya rasa buat perempuan di seluruh Indonesia dan terutama perempuan adat itu paling tidak harus menggunakan energinya 4 kali lipat daripada laki-laki. Iya. Karena laki-laki ini secara lahiriah saja agak dunia ini permisif, beda dengan perempuan. Upaya atau usaha atau perjuangan perempuan memang harus lebih ditingkatkan, paling tidak terpaksa pakai matematika supaya agak menjadi indikator atau barometer bagi perempuan yang ingin berjuang, paling tidak 4 kali lipat perjuangan dari laki-laki. Begitu. Nah, tapi juga saya kalau memang boleh membisikkan kepada Pak Jokowi, tolonglah dilihat kembali klausul-klausul, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Masyarakat Adat tersebut, karena kalau di klausul-klausulnya itu pasti ada pembagian bagi peran-peran perempuan. Sebenarnya perempuan adat itu kalau bekerja itu sangat terbiasa. Saya rasa karakter orang NTT dengan orang Dayak di Kalimantan Barat sama, pekerja keras tanpa lelah, siang dan malam. Jadi jangan pernah ragu dan khawatir, apalagi ragu ya dengan perempuan itu. Terutama juga perempuan kan banyak mensupport sektor-sektor real, sektor-sektor ekonomi, kecil dan menengah. Mungkin besar belum banyak gitu ya, tapi kecil dan menengah itu benar-benar disupport oleh perempuan gitu. Dan saya mengingatkan sedikit bahwa lingkungan hidup kita mulai hancur di mana-mana. Nah, orang yang konsisten menjaga ekosistem itu adalah perempuan. Perempuan yang benar-benar dekat dengan alam. Perempuan dekat dengan air, perempuan dekat dengan kayu bakar. Kalau di tempat kami masih pakai kayu bakar, bukan pakai gas. Karena gas itu hanya bagi golongan-golongan di menengah ke atas di kota. Beberapa orang, istri kepala desa, istri camat di kampung itu masih menggunakan kayu bakar. Nah, bagaimana kalau infrastruktur seperti ini benar-benar harus
habis gitu ya. Itu berarti kan akan diikuti oleh kehancuran populasi manusia juga. Jadi ketika memberikan ruang kepada perempuan, justru banyak hal yang terselamatkan, Bung Goris, saya rasa. Apalagi kalau sampai dipayungi oleh sebuah produk legislasi yang bersifat nasional. Jadi ini pasti berita gembira bagi seluruh komponen masyarakat adat yang ada di Nusantara ini. Dan ingat, bangsa ini, kita ini semakin rentan sebetulnya. Salah satu yang membuat orang menjadi bersatu kembali adalah adat. Di tempat kami itu salah satunya ada tarian 3 etnis namanya. Kita senang dan bahagia kalau saya sering menggunakan tarian tersebut karena melambangkan keanekaragaman dan harmoni. Ternyata dalam berkesenian orang bisa harmoni gitu. Nah, ini juga boleh dan bisa kita tularkan kepada sektor-sektor lainnya, sektor kemasyarakatan, perpolitikan, kebijakan publik dan segala macamnya, Bung. Jadi menurut saya ya kalau perjuangan memang berat, tetapi negara juga harus semakin mengakomodir keberadaan perempuan. Saya rasa belum banyak sih perempuan yang jadi koruptor. Tetapi saya tahu juga sejarah di dunia, perempuan juga yang paling kejam ya. Di Alkitab segala macam perempuan paling kejam. Nah, paling kejam itu berarti punya energi. Nah, sayang kalau energi itu dipakai untuk sesuatu yang negatif. Lebih baik kita manfaatkan untuk sesuatu yang positif. Ketika orang diberi ruang, saya rasa orang akan merasa ya kemanusiaan orang itu kan sudah naluriah ada. Orang bisa tadi ada unsur empati ya. Kalau negara berempati, saya rasa perempuan-perempuan juga akan semakin memberikan kontribusi positifnya kepada bangsa dan negara. Begitu. Dan menjadi kekuatan bangsa dan negara kita. Terima kasih banyak Kak Maria ya. Sama-sama. Luar biasa ini mencerdaskan bangsa ya. Mungkin ada satu kata yang perlu disampaikan dalam bahasa Dayak ya. Ada. Silakan. Tadi sebenarnya mau izin. Adil katalino bacuramin Kak Saruga basengat Kak Jubata. Arus. Tahu nggak artinya apa? Aku nggak tahu artinya itu keadilan di surga itu harus terjadi juga di bumi. Wah, luar Jadi biasa, Pancasila ya. Banget. Nah, itu istilah masyarakat adat loh. Betul. Masyarakat adat ya. Jadi mereka sudah ini punya inspirasi ya tentang kehidupan ya. Bagaimana hidup itu tidak hanya untuk kepentingan di dunia aja, tetapi juga di kepentingan akhirat ya. Terima kasih banyak Bu Maria. Saya dari Gorisadan TV dari studio mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Ibu untuk mengisi acara kita pada hari ini. Nah, semoga dengan apa yang Ibu sampaikan memberikan inspirasi kepada banyak perempuan ya dan masyarakat adat supaya mereka jangan takut ya untuk selalu berani menyuarakan apa yang menjadi kepentingan mereka dan selalu tersedia ruang yang lebih besar ya bagi mereka baik di dalam lembaga politik modern maupun juga di dalam organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang lain ya. Tetapi yang paling penting adalah kita sudah melalui Bu Maria ya memberikan pencerahan, memberikan edukasi ya yang bermanfaat bagi mereka juga untuk untuk nanti bisa bersuara ya, bisa menyampaikan apa yang menjadi pendapat mereka ya. Terima kasih banyak dan sama-sama Bu Goris. Ya, kita keluar ya Bu ya. Baik, terima kasih dan